Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram Prima Crypto Official, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Terra Classic atau Lunsi. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi sedikit mengalami kenaikan dalam hal harga 0,56% dan volume perdagangan 24 jam terakhir mengalami penurunan ya 33% teman-teman. Kapitalisasi pasarnya sedikit mengalami kenaikan. Kita bisa lihat untuk chart yang 1 bulan ini, sepertinya dia akan mencoba untuk breakout lagi atau naik lagi ya teman-teman ya. Dan video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua, segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri, gunakan dana dingin dalam melakukan investment teman-teman ya. Kemudian sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Lunsi, kita pantau dulu untuk global crypto market cap hari ini mengalami penurunan 1% dan Bitcoin kembali di angka 296 juta rupiah lagi teman-teman. Ethereum di angka 20 jutaan dan BNB 4,2 juta rupiah. Oke, belum ada yang istimewa dari market ini ya. Jadi kita tunggu saja ya apakah akan kembali untuk meneruskan tren bearish-nya untuk Bitcoin ya, karena ada isu bahwa Bitcoin akan jatuh lebih dalam lagi dari Peter Brand ya. Tapi semoga saja itu hanya food ya teman-teman ya. Kemudian mengenai Terra Classic ya di sini ada berita dari Do Kwon ya. Pendiri Terra menerima undangan podcast untuk membahas mengapa sih dia tidak kembali ke Korea Selatan. Jadi Kwon setuju untuk menyatakan mengapa dia bersembunyi. Jadi Do Kwon ini pendiri CEO Terraform Labs (TFL) telah setuju untuk mengungkapkan dalam podcast mengapa dia tidak kembali ke Korea Selatan untuk menghadapi dakwaan terhadapnya. Bos Terra mengumumkan hal ini dalam percakapan di Twitter dengan Laura Shin, seorang jurnalis cryptocurrency dan pembawa acara Unchained Podcast. Selama utas Twitter yang panjang, Shin bertanya kepada pendiri Terra mengapa dia tidak kembali ke Korea Selatan untuk membersihkan namanya dari berbagai tuduhan yang ditujukan kepadanya oleh pemerintah Korea. Sebagai tanggapan, Kwon berkata, "Saya melihat undangan podcast Anda, mari kita berbicara di sana." Kemudian tanggal dan waktu podcast belum dipublikasikan pada waktu pers, diyakini bahwa keduanya sedang mengerjakan jadwal yang sesuai untuk podcast, teman-teman. Kemudian laporan negatif trial pendiri Terra di sini sejak insiden Terra, beberapa laporan telah muncul dan menuduh ya, yang menuduh Kwon dari beberapa tuduhan termasuk penipuan dan pelanggaran hukum pasar modal. Antara lain, ya, bos Terra terus-menerus dibawa ke Twitter untuk menyangkal semua laporan negatif. Bulan lalu, Jaksa Korea mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Kwon karena diduga melanggar undang-undang pasar modal negara itu. Hal itu terjadi ya setelah bos Terra menolak menerima undangan interogasi dari pemerintah Korea. Shin mencatat bahwa Zek Gesman, seorang reporter CNBC, mengungkapkan bahwa Zek Gesman mengatakan Anda telah mengatakan kepadanya bahwa Anda tidak cenderung untuk kembali ke Korea jika tuduhan itu didasarkan pada undang-undang pasar modal. Kwon menjawab bahwa dia tidak akan kembali ke Korea jika tuduhan yang ditujukan kepadanya terkait dengan pasar modal. Menanggapi komentar tersebut, ya, di sini si Do Kwon, bukan itu yang saya katakan. Saya katakan jika mereka membuat sesuatu yang acak, misalnya mentransfer kripto sama sekali tidak melanggar kontrol modal. Saya tidak akan repot-repot berpergian sejauh itu ya. Frasa itu terdengar serupa ya, dan kami juga berada di bar yang cukup keras dan 10 koktail jika itu tidak membantu. Jadi si Do Kwon ini lokasinya belum diketahui ya teman-teman untuk saat ini, dan keberadaan Do Kwon masih belum diketahui. Dengan pihak berwenang menyatakan bahwa dia dalam pelarian. TFL membantah laporan tersebut dalam catatan baru-baru ini yang dikirim ke WSJ, mengklaim bahwa lokasi Kwon dirahasiakan ya karena banyak ancaman dari investor Terra yang dirugikan. Jadi si Do Kwon ini masih aktif di akun Twitternya, berarti dia tidak diproses ya secara hukum ya, dan masih santai saja ya teman-teman ternyata ya. Oke, kemudian ada tambahan, apakah si Do Kwon telah mengeksekusi 1,4 B Terra USD burn investor Terra
di sini menuntut lagi ya, di atas 1 miliar USD dibakar atau tidak, masyarakat menuntut jawaban. Beberapa investor Terra menuntut bukti yang menunjukkan bahwa Terraform Labs memang benar atau membakar hampir 1,4 miliar USDC seperti yang diminta oleh masyarakat. Jadi semakin banyak yang dibakar ya, maka harganya akan repack kembali ya, semoga saja ya teman-teman ya. Apakah itu benar ya, kita telusuri lebih lanjut ya. Menyusul keputusan komunitas untuk membakar hampir 1,4 miliar USD sekarang berganti menjadi Terra USDC, dan beberapa investor ingin mengetahui apakah pembakaran telah terjadi sejak tim Terra membuat pengumuman resmi. Seperti diberitakan, proposal Terra 1747 yang dijuluki bakar USD yang tersisa di kumpulan komunitas, teman-teman. Jadi belum ada bukti yang mendukung permintaan komunitas sendiri, sementara meskipun sebagian besar komunitas Terra mendukung proposal tersebut, TFL belum memberikan bukti bahwa pihaknya telah membakar 1,4 miliar USDC yang diputuskan oleh investor. Jadi dalam upaya untuk membuat tim Terra mengungkapkan langkahnya menuju penerapan proposal 1747, disahkan lebih dari 153 juta suara. Seorang editor dengan nama pengguna After Newspaper meminta TFL untuk menyatakan apakah mereka telah melakukan burning seperti yang dijanjikan ya. Apa yang terjadi dengan luka bakarnya, saya tidak melihat dimanapun transaksi yang telah membakar USDC. Jadi untuk USDC ini belum ada gebrakan ya, tapi untuk Lunsi kemarin ada exchange lagi yang melakukan burning, teman-teman ya. Jadi 1,2% diterapkan di salah satu exchange baru ya. Sementara itu, menanggapi posting tersebut, beberapa investor Terra mencatat bahwa membakar 1,4 miliar luka bakar Terra tidak akan berkontribusi positif terhadap nilai USDC karena lebih banyak token dapat dicetak kapan saja ya. Lalu ada lagi ya, LFG ya, di sini mengenai LFG Terra, teman-teman. Jadi mengatakan tidak ada batas waktu untuk mengkompensasi pengguna Terra USD yang terkena dampak karena alokasi ini sangat tidak memungkinkan ya. Kemudian keruntuhan Terra ya yang didorong oleh depegging stablecoin algorithmic USD menyebabkan hilangnya dana investor hingga puluhan miliar di tengah kehancuran. Luna Foundation Guard menjanjikan investor yang terkena dampak depegging mendistribusikan sisa asetnya sebagai kompensasi atas kerugian. Apakah teman-teman semua sudah mendapatkan kompensasi? Silahkan komentar di bawah ya, buat teman-teman semua yang holder dari sebelum crash ya. Sayangnya karena integrasi yang sedang berlangsung dan terancam, distribusi tidak memungkinkan saat ini. Sementara hal-hal luar biasa tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian ya teman-teman ya. Jadi bahwa ekosistem Terra ini runtuh dengan stablecoin USD sekitar bulan Mei yang menyebabkan kerugian bagi para holder ya. Setelah menerima nasib bencana, LFG menjanjikan distribusi aset yang tersisa kepada pemegang USD yang terkena dampak 11 Mei. Namun demikian, investor harus menunggu ya hingga 6 bulan untuk distribusi, dengan beberapa sudah melupakannya, mereka yang mengantisipasi harus terus menunggu. Jadi berita positifnya di sini, Asidokon masih aktif di akun Twitter dan dia masih ya seperti biasa ya. Jawabannya sangat mengejutkan ya. Kita tunggu saja untuk gebrakan selanjutnya, apakah ini akan menjadi kenaikan lagi untuk Terra Classic, karena sepertinya ada tanda-tanda di dalam candlenya ya. Di sini ada 1 hari hijau, 1 mon ya, akan melawan arus sepertinya ya, semoga saja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.